Hati-hati ya, di depan lagi ada kabel ngejuntai. Tadi udah ada yang jatuh satu orang. Jadi kalian lebih waspada lagi ya. Yang menahan beban dari kabel itu adalah ranting. Anda bisa lihat itu. Kakak nggak ikhlas kalau kabel penyebab kakak seperti ini dibiarkan saja. Kami itu bukan siapa-siapa. Kami cuma minta hak kami, di mana kami minta anak kami tolong. Tanggung jawab lah. Sultan menuliskan ini sobat, sebenarnya ada, bahkan banyak. Tapi bingung mau dijelasin kayak gimana ya mas, hehe. Masih bisa hehe tadi. Tapi yang benar-benar saya mau sekarang itu cuman bisa cepat sembuh. Petaka yang diakibatkan semrautnya kabel di jalanan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, pengemudi ojek online Fadim bin Sunarto meregang nyawa setelah terjatuh hingga tergeletak di jalan setelah lehernya tersangkut kabel yang terjuntai di jalanan. Dirinya sempat dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis namun tak tertolong. Korban Fadim kini telah dimakamkan di TPU Kober, Pekayon, Jakarta Timur. Selanjutnya seorang mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih tak dapat berbicara dan harus menjalani kesehariannya dengan selang medis yang terpasang di dalam tubuh. Kejadian bermula pada 5 Januari 2023, di mana saat itu Sultan mengendarai sepeda motor di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Saat itu sebuah mobil SUV berhenti mendadak di depan motor Sultan, lantaran ada kabel fiber optik yang menyangkut di bagian atap mobil. Kabel tersebut kemudian terputus dan mengenai leher Sultan hingga merobek tenggorokannya. Sementara Sultan tak berkesempatan untuk menghindar di mana situasi saat itu gelap dan terhalang mobil di depannya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, yang mau ke arah Antasari atau lagi di arah Antasari, mau ke sana atau mau ke sana, hati-hati ya, di depan lagi ada kabel ngejuntai. Tadi udah ada yang jatuh satu orang. Jadi kalian lebih waspada lagi ya. Nimin, infomin, kabelnya juga udah dibenerin, sama tim PLN juga udah datang. Cuman pantauan lalu lintas masih macet terus sampai lampu merah perempatan Cipete ya. Ini kabelnya udah diramanin. Saat melewati kabel yang melintang itu, mobil yang di depan anak saya itu rupanya tersangkut kabelnya ke mobil tersebut. Begitu tersangkut, dibawa terus maju, mungkin mobilnya nggak terasa ada apa-apa. Tapi pada satu titik tertentu, pada mungkin ketegangan yang sudah maksimal, itu kabel yang menyangkut di kendaraan SUV itu langsung terlepas dan langsung jepret dan mengenai orang yang ada di belakang, yaitu anak saya tepat di bagian lehernya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Sultan dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Setibanya di rumah sakit, Sultan sudah dalam keadaan koma. Menurut diagnosa dokter, terdapat kerusakan serius pada tenggorokannya yang mengakibatkan tulang tenggorokan pecah. Keluarga kaget dan lemas mendengar kabar tersebut, seraya terus berdoa dan mencari keadilan. Hingga kini Sultan sama sekali tidak bisa bicara. Ia juga tidak bisa makan minum melalui mulut. Untuk makan dan minum, Sultan harus menggunakan selang dan sehari-hari hanya mampu mengkonsumsi susu serta makanan cair yang dibuat ibunda. Untuk berkomunikasi, Sultan melakukannya dengan cara mengetik kata-kata di ponsel miliknya. Di tengah perjuangan mencari keadilan, Sultan menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam surat yang ditulisnya, di secari kertas, Sultan menceritakan kondisinya saat ini dan keinginan kuatnya untuk segera pulih agar dapat kembali kuliah dan beraktivitas kembali. Sobat, saya hadir di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan untuk menunjukkan kepada Anda lebih dekat di mana jelasnya posisi insiden yang dialami oleh
Sultan Rifat Al-Fatih. Dia mengalami insiden di mana kabel menjuntai fiber optik 6 bulan silam di tempat ini. Sangat disayangkan kabel itu sempat tersangkut di mobil SUV yang ada di depannya. Kemudian kabel itu terlempar begitu ya, mengarah ke bagian leher dari Sultan. Dan sangat disayangkan sekali lagi, saya mohon maaf harus menjelaskan keadaannya. Tulang tenggorokannya hancur, pita suaranya hilang. Pada malam itu, 5 Januari silam, 6 bulan yang lalu, Sultan bergerak dari arah Jalan TB Simatupang, sobat, menuju ke Prapancaraya, melintasi Jalan Antasari, karena ia ingin bertemu dengan teman-teman SMA-nya begitu. Ia adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang sedang libur masa kuliah, pulang ke kediamannya di Bintaro, di Tangerang Selatan, dan pamit pada kedua orang tuanya pukul 10 malam. Dan sekiranya pukul 22.30, dia tiba melintasi TB Simatupang, melintasi Jalan Antasari. Kemudian Sultan mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi karena ada kabel terjuntai, sobat. Ini lokasi kabelnya. Ada pohon di sini. Sebetulnya Anda bisa lihat itu adalah tiang dari kabel fiber optiknya, yang mana kabel itu menjuntai dari seberang arah Prapancaraya maupun sebaliknya. Dan sangat disayangkan kabel itu memang menjuntai rendah, merintang, sehingga tersangkut di salah satu mobil SUV. Posisinya Sultan ada di belakangnya, sehingga ketika kabel itu tersangkut, Sultan yang tidak mengerti apa-apa, kabelnya terlontar dan mengenai bagian lehernya, sehingga sangat disayangkan terjadi insiden yang membuatnya kehilangan pita suaranya. Saat ini kabelnya memang sudah tidak merintang rendah lagi, tidak terjuntai lagi sebagaimana peristiwa yang terjadi 6 bulan silam. Tapi bisa saya pastikan, saya Abraham Silaban dan tim AB Plus yang datang ke sini, kami bisa pastikan di tempat ini bahaya masih tetap mengintai karena kabel masih menjuntai. Maut masih tetap bisa saja menghampiri karena pada akhirnya kita masih melihat masih banyak kabel yang sembraut di wilayah ini. Kami juga menemukan kurang dari 30 meter tempat insiden itu kabel sembraut seperti ini, sobat. Diikat di pohon seperti ini. Dan siapapun tentu saja bisa menggapainya, tapi menjadi peringatan bagi kita untuk waspada. Ini juga nih, sobat. Anda bisa lihat nih, semacam pipa yang terpasang kabel di sini. Dia ditanam sesungguhnya. Idealnya dia tertanam, tapi entah mengapa dia malah terlihat keluar dan bisa diinjak oleh siapapun. Bisa terinjak oleh siapapun, bisa rusak dan bisa membahayakan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Karena efek jepretan kabel yang sangat keras, itu menyebabkan anak saya juga saluran makan dan saluran nafasnya juga terputus. Sehingga dokter harus melakukan rekonstruksi beberapa kali operasi, dan sampai sekarang ini belum bisa makan, minum, dan juga belum bisa bicara. Itu sampai sekarang. Untuk menguak lebih jauh peristiwa ini, saya Abraham Silaban bersama tim AB Plus mendatangi kediaman korban Sultan Al-Fatih. Sobat, saya sudah duduk bersama dengan Sultan Rifat Al-Fatih dan juga
Pak Fatih tentu saja, dan ada sahabatnya Sultan juga dengan siapa namanya? Irgi. Mas Irgi ya. Iya. Biasa ini lagi main game, yang menang tadi siapa? Sultan yang menang. Sengaja dikasih menang gitu atau memang Sultannya jago? Jago dia kalau main NBA dia jago. Tapi kalau main FIFA? Main FIFA sepak bola kalah. Pasti kalah. Nah, kalau main FIFA biasa pakai apa dia? Dia paling pakai tim-tim underdog sih biasanya. Underdog. Dia suka ambil Lazio yang gitu-gitu dia suka. Tapi kalau Sultan lawan dia nggak mampu, kasih tahu saya Sultan ya. Nah, saya pakai Arsenal, dia pakai apapun kita bisa tumpaskan. Pasti deh. Ya sobat, ini menarik karena bagaimanapun hal yang bisa dilakukan oleh keluarga saat ini adalah untuk menyemangati Sultan. Upaya untuk memberikan semangat itu bisa dilakukan seperti ini dengan sahabat yang ada di sebelahnya, kemudian juga ada ayah dan ibunya tentu saja dalam kehidupan sehari-harinya. Sultan ini mahasiswa semester Sekarang harusnya dia masuk ke semester 7 harusnya. ya. Cuman Mau masuk kemarin skripsi lah harusnya Pak ya. ya, sebentar usulan lagi. proposal Iya, skripsi ya. teman kemarin kan semester 6 dia cuti kan gara-gara Oke. accident itu. Januari berarti 6 bulan ya udah nggak Ya, betul. nggak kuliah ya Pak ya. Iya. Di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Ya, FISIP, tulisannya ilmu Sosial pemerintahan. Luar Betul. biasa. Cita-cita Sultan nih bener ya, jadi diplomat ya Sultan ya. Pengen jadi diplomat. Jadi sobat, satu-satunya cara barangkali saat ini yang paling efektif karena kondisi Sultan saat ini komunikasi terbatas adalah lewat tulisan. Yang paling kangen kegiatan di kampus itu apa Sultan? Ada yang mau dikasih tahu nggak? Barangkali bisa ditulis sama Sultan. Tentu pasti ada rasa kangen untuk segera bisa pulih. Iya. Sultan nulis nih, saya bacakan ya. Sekaligus juga nanti bisa diambil gambarnya. Ketemu sama teman, keluar bareng nongkrong, terus kegiatan berorganisasi bareng-bareng lagi biar produktif juga. Luar biasa. Ikut organisasi apa Sultan kalau boleh tahu? Apa aja kalau misalnya bisa di-share yang paling sering? Nah, dulu sempat ikut BEM, terus himpunan mahasiswa jurusan, ya, himpunan jurusan ilmu pemerintahan. Wah, banyak nih. Sekarang juga lagi aktif di organisasi ekstra kampus HMI. Wah, luar biasa. Ini bukan hanya rangkap jabatan ini, triple jabatan ini sobat nih. Jadi ada di BEM, di himpunan jurusan, dan di himpunan mahasiswa Islam. Apa yang membuat Bapak sampai saat ini bertahan untuk memperjuangkan hak dan keadilan untuk Sultan? Oke. Yang pasti ini karena anak. Siapapun orang, pasti anak adalah prioritas, apalagi menghadapi situasi sulit yang seperti ini, Mas. Itu pasti. Memang di awal kecelakaan, di awal-awal mungkin 1 minggu awal, saya dan istri saya drop. Betul-betul kita sedih, tidak terima, menyalahkan banyak pihak dan seterusnya. Tapi setelah itu saya pikir, kalau kita jalankan ini dengan perasaan yang berat, marah, kemudian menyalahkan banyak pihak, yang pasti jalan kita juga akan semakin berat. Sementara saya tahu bahwa kita harus melakukan pendampingan terus sampai anak kita ini sehat, sampai anak kita ini sembuh. Jadi satu-satunya jalan adalah ikhlas. Kami belajar ikhlas, kami belajar menerima suasana ini, keadaan ini untuk menjadi lebih enteng lagi kami jalaninya. Ternyata memang betul, kami bikin plong, kami bikin ringan hati kami fokus dengan anak kami supaya kami bisa mendampingi, melayani dan menyelesaikan semua masalahnya, baik kesehariannya dia, memberi makan, merawat, membersihkan luka-lukanya. Kemudian dari sisi luarnya kami juga akan coba, karena anak saya juga menuntut kabel penyebab kecelakaannya ini harus dikejar ya. Oke. Kakak nggak ikhlas kalau kabel penyebab kakak seperti ini dibiarkan saja. Bagaimana keadaan Sultan saat ini? Bagaimana dia makan? Bagaimana dia harus mengantisipasi hal-hal yang dialaminya saat ini, Pak? Oke, pasca kecelakaan kemarin itu dokter sudah memberitahukan kepada saya bahwa efek dari kecelakaan ini memang sangat fatal karena tulang di bagian tenggorokannya ini bukan sekedar putus, tapi
lebih tepatnya adalah berantakan. Jadi oke. ruas-ruas daripada tenggorokan tulang muda ini lepas. Oke. Itu dibuktikan dokter ceritanya pada saat sebelum operasi anak saya dipasang satu selang untuk alat bantu nafas dari mulut ke dalam area di sini. Pada saat dibuka kulitnya saja harusnya ketemu tulang di bagian tenggorokan, ternyata yang keluar duluan adalah selang. Ini menunjukkan bahwa ini sudah ada lubang di area di sini. Nah, selain itu juga karena efek jepretan kabel yang sangat keras, itu menyebabkan anak saya juga saluran makan dan saluran nafasnya juga terputus. Oke. Sehingga dokter harus melakukan rekonstruksi beberapa kali operasi dan sampai sekarang ini belum bisa makan, minum dan juga belum bisa bicara. Itu sampai sekarang. Udah berapa kali operasi, Pak? Total di Rumah Sakit Fatmawati lebih kurang 6 kali operasi, tapi operasi tidak area sini saja Iya. Mas, tapi juga area di perut. Kenapa di perut? Karena pada saat anak saya pertama kali mau diganti selang yang dipasang di hidung, NGT sondenya, Iya. dilepas bisa, kemudian mau dipasang lagi ternyata tidak bisa karena macet karena di sini numbuh jaringan parut, jaringan sikatrik, sehingga dokter juga tidak bisa tembus area di sini. Mau tidak mau dia butuh nutrisi, jadi harus dioperasi lagi di bagian perut untuk dipasang gastrotomi atau selang di bagian lambungnya untuk makanan masuk. Seperti itu. Jadi prakteknya untuk asupan nutrisi untuk Sultan itu lewat mana selama ini, Pak? Saat ganti-ganti Mas, artinya untuk tahap awal pasca operasi bisa dari sini. Oke. Itu hanya umur seminggu saja. Setelah 1 minggu mau tukar lagi dengan selang, ternyata nggak bisa, dipasang di bagian perut, sini dicabut. Oke. Waktu di bagian perut 1 minggu saja lebih kurang itu bisa makanan masuk dari sana. Oke. Tapi karena mengalami satu kebocoran di area perut, efek daripada dia dipasang alat bantu nafas di sini sering batuk-batuk, sehingga kontraksi yang mengakibatkan area di sini jebol dan bocor. Ini sudah beberapa kali dioperasi oleh dokter, sekitar 3 kali operasi, tapi karena kondisi Sultan saat itu mengalami malnutrisi, Iya. di mana karena kebocoran mau nggak mau bagian lambungnya ini dikosongkan. Iya. Nah, ini yang membuat dia drop berat badannya dari normal awal itu sekitar 69, pada saat dia di area perut bermasalah dan kritis itu sampai 43. 43. Sekarang 43 nih, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah naik menjadi 47 setengah. Betul. Dengan tinggi badan 182 cm. Artinya ada perbaikan lah, Pak. Ada improvement lah ya, Pak ya. Ada improvement, Iya. jadi sekarang kita fokus hanya di area leher saja. Sultan tidak bisa menelan ludah. Kalau menelan ludah itu akan berdampak buruk bagi dia, Pak. Ya, betul. Jadi yang saya rasakan yang paling berat dijalani dalam 24 jam satu hari adalah soal menelan ludah, Mas. Karena apa? Karena produksi liur anak saya seperti kita semua ini normal, Iya. 24 jam produksi liur. Orang normal produksi liurnya ini setiap menit atau beberapa menit pasti akan ditelan untuk membasahi area kerongkongan dan jakun kita naik turun. Nah, untuk Sultan produksi liurnya normal banyak, tapi pada saat dia harus menelan, ini yang jadi masalah karena kalau ditelan langsung masuk ke area paru-paru. Oke. Yang menyebabkan area paru-parunya ini terendam cairan air liurnya sendiri. Dan ini minggu lalu kita sudah bawa ke rumah sakit untuk disedot lagi, Mas, seperti itu. Sehingga yang dia lakukan adalah diantisipasi setiap berapa menit pasti dia akan meludah dengan gelas yang ada selalu dia pegang. Tidur pun pasti dia bangun beberapa menit hanya untuk meludah. Oke. Kalau sampai tidur terlalu pulas, kemudian liurnya tertelan, dia pasti terbatuk-batuk, nyemprot-nyemprot dari area sini, Mas. Nyemprot, bahkan kalau sudah terlalu kuat batuk dan semprotannya, ini yang keluar bukan lagi liur atau lendir, tapi juga ada darah-darah segar yang keluar. Ini yang saya sedih. Kenapa? Karena saya tanya, kenapa dok kok ada darah? Normal nggak ini dok? Ya sebenarnya tidak normal keluar darah ini, tapi ini berasal dari granulasi daging-daging yang numbuh yang masih sensitif, kedorong dengan slamnya ini yang menjadi darah yang keluar terus, Mas. Dan sepanjang anak saya tidak sakit, tidak demam, ya sudah saya tanya, begitu keluar darah saya tanya, sakit nggak nak? Nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apanya ini karena dia tabah atau karena dia memang sudah terbiasa rasa yang lebih sakit itu, Mas. Itu sih. Ini luar biasa sih, Pak. Saya salut sama Pak Fatih. Saya salut juga sama Sultan tentu saja. 6 bulan sobat harus menahan apa yang saat ini sedang dialaminya. Tapi bagaimanapun
support dari orang tua itu yang terus membuatnya tetap bertahan, termasuk ibunya ini. Sembari kita bicara nih, boleh duduk Bu, mari Bu, sini Bu, mari Bu, dekat Bu. Nih, luar biasa nih, Bu. Di belakang layar kita, sambil kita berdiskusi seperti ini, ibunya repot di dapur untuk memastikan nutrisi untuk Sultan itu dipenuhi di blender, dan saya nggak tahu ada apa aja di sini Bu. Barangkali yang Ibu siapin apa ini Bu? Ini apa, blender rice. Ini kita dapat kan kemarin dia karena malnutrisi, awal-awal dia cuman full susu, jadi cairan susu. Terus meningkat jadi susu di blender sama putih telur, karena dia harus tinggi high protein kan. Nah sekarang setelah dari SM kemarin kita udah dapat dari gizi, udah dapat blender rice. Blender rice itu isinya ya nasi sekian, ada takarannya, yaitu ya nasi, ya tahu atau tempe, sayur, ikan atau daging, putih telur, terus labu parang atau tom wortel, terus garam, terus dikasih minyak olive oil, terus dikasih air kaldu di blender. Itu satu kali asupan ini totali 400. Jadi kita bikin jadi 400, kan harus disaring dulu. Setelah disaring ternyata kalau belum mencapai 400, misalnya 400 kurang, saya tambahin kaldu untuk mencapai 400. Terus udah gitu untuk masukin ya pakai suntikan. Karena kan dia melalui selang. Disuntiknya lewat hidung. Masuk ke hidung. Dan emang kebetulan nih lagi mau emang jam makan. Boleh saya ini? Ibu mau sambil? Iya, tapi dari belakang, nggak bisa dari samping Mas. Harus dari Soalnya belakang. kan kita harus posisi agak lebih tinggi dari dia. Karena selang kan, jadi biar gampang turun ke bawah. Mungkin saya langsung ke lambung. Mas Api mau nyoba rasanya boleh. Jangan, Sultan aja dulu. Dia tidak pernah, dia tidak pernah merasakan rasa ini, karena tahu-tahu kenyang saja. Silakan Bu. Pihak keluarga cuma berharap pihak Bali Tower terketuklah sisi kemanusiaannya ya. Kami itu bukan kompetitor, kami bukan lawan mereka, kami itu bukan siapa-siapa. Kami cuma minta hak kami, di mana kami minta anak kami tolong tanggung jawablah dengan anak kami. Apa yang membuat Ibu begitu kuat sampai sekarang untuk ngawat Sultan? Ya pertama kan ini anak. Pertama saya hancur. Ya, Saya hancur. Pasti. Ya sampai saya di kursi roda nggak bisa berdiri, nggak apa, saya hancur. Ngeliat anak saya kayak gini. Apalagi kita baru kangen-kangenan, dia baru pulang dari Malang. Dia selama 2 tahun dia nggak pulang-pulang. Pertama karena COVID, terus kedua karena dia sibuk dengan kegiatan kampus, bukan kelihatan kalau kegiatan kuliah bisa lah terukur ya, karena kan dulu kan masih online, masih apa gitu kan. Tapi kalau ngurusin anak orang katanya tadi Bu. kegiatan kampusnya sangat ini padat ya, sampai kita pun kalau kita telepon atau kita itu suka di clear sama dia, terus dia WA lagi rapat Bun, lagi ini Bun gitu. Jadi sangat inilah dia sangat ya sibuk lah kalau kita bilang ya. Sampai malam pun kita telepon dia kadang suka nanti Bun lagi ini. Oke, terus gitu. Terus tiba-tiba terus pas dia sekalinya dia pulang, baru sebentar dia pulang, terus terjadi ini kan kayaknya ya Allah gitu kan, hancur. Saya terus terang saya hancur. Terus ya alhamdulillah ayahnya sering menguatkan. Terus ya kita sama-sama kita harus kuat, kita harus kuat demi anak, demi kakak. Kita manggil dia kakak kan. Demi kakak pasti sembuh, kakak harus kuat. Yuk kita ini. Ya dari situ saya udah ikhlas, saya ini ya karena ya kita tetap ya minta sama Allah dengan ya ke Allah lah kita minta gitu kan. Dalam doa mungkin apa yang Ibu sampaikan, atau barangkali
ibu juga sering berbisik menyemangati Sultan. Apa sih yang biasa ibu sampaikan untuk menyemangati Sultan? Semangat, tetap minta sama Allah, berprasangka buruk sama Allah. Ini semua takdir harus kita lewatin. Tapi Bunda yakin kita pasti bisa melewati ini. Tapi yang penting kakak yakin, kakak semangat, Bunda sama Ayah tambah semangat. Kita kayak gitu. Ini luar biasa. Jadi semua itu kita hadapi sama-sama, gitu. Memang Bunda sama Ayah nggak bisa merasakan sakit kakak, tapi kita sama-sama hancur. Tapi yuk kita sama-sama semangat, kita sama-sama berjuang, berusaha untuk kesembuhan kakak. Kita tidak akan nuntut, nggak akan apa ke pihak kabel, walaupun tadi bilang dia nggak rela, nggak apa gitu. Tapi kita nggak ada berpikiran gitu untuk menuntut. Yang penting anak gue sembuh, gitu kan gitu. Tapi ternyata kan di perjalanan anak kita ternyata belum ada perubahan di yang vitalnya. Jadi itulah memicu kita jadi hampir kayak gini. Sebenarnya sih awal-awal kita udah lillahi ta'ala, kita fokus anak kita sembuh, anak kita sehat, normal seperti semula, bisa kembali kuliah, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ternyata masih belum bisa. Tapi doakan yang terbaik terus ya Bu ya. Selalu, Tetap setiap semangat, saat, setiap waktu, ya kita minta sama Oke. Allah. Semangat terus Bu. Ini insya Allah. Sambil Ya, lagi luar biasa ini ketegaran seorang ibu merawat Sultan. Tentu saja nggak mudah dalam sisi emosional, dalam sisi psikologisnya beliau juga. ya, otomatis kegiatan sosial saya semua berhenti. Berhenti, ya? Ya, berhenti. Karena kita kan harus fokus. Sampai orang bilang kemana ya udah. Saya sampai awal 3 bulan pertama jujur saya tidak pernah, saya takut sama handphone. Kenapa orang nonton pasti nanya gimana? Pasti kan saya akan menjelaskan, terus saya akan flashback kan, bercerita sambil membayangkan. Karena saya nggak kuat. Kita berharap support dan dukungan dari Bu Hera kepada Sultan, tentu saja dengan Fatih juga, keluarga dan sahabat-sahabat sekelilingnya, membuat semangat, suntikan semangat untuk Sultan bisa pulih. Tentu saja itu tujuan utamanya adalah Sultan untuk pulih seperti sedia kala. Betul. Bu Hera, apa yang ingin Ibu sampaikan barangkali yang publik belum ketahui, ataupun ekspektasi Ibu, harapan Ibu yang mana kasusnya sudah sampai sekarang kan sudah berjalan sedemikian rupa Bu. Tentu saja kesehatan Sultan bisa pulih kembali, tapi barangkali dari Ibu apa yang belum terucapkan, terungkapkan? Tindakan khusus yang itu sangat-sangat membutuhkan biaya ya Mas. Iya, betul. Kita kemarin bulan kemarin kita biaya kita udah habis walaupun BPJS, tapi kita tetap kan harus mengeluarkan biaya. Betul. Kita udah nggak mikir ya sebenarnya kan udah nggak mikir. Tapi ini sekarang ternyata kedepannya masih panjang, masih ini kita hands off, kita nggak bisa. Kita minta yuk udah selesaiin ini segera, nggak usah berpanjang-panjang, nggak usah ya kalau bisa nggak usah hukum atau apa, jadi udah yuk ini anak saya ini ya manusia gitu loh. Bicara baik-baik. Kita Harusnya yuk bisa kita selesaikan baik-baik. secara baik-baik, simpel. Kita awal-awal kita simpel, dari awal kita juga ada baik-baik, nggak ada kita kan yang apa sih namanya, awal-awal sebelum di media kan kita ke pihak mereka tidak ada yang marah-marah, nggak ada yang maki-maki, kita pengen baik-baik. Nah, makanya sekarang tolong yuk kita baik-baik, kita cepat selesaikan masalah ini, itu aja. Sambil Karena ini emang harus dibilas sama itu biar selnya nggak jamuran, jadi harus disiram air putih. Oke. Benar nggak kami dengar bahkan sampai sudah menggadaikan rumah ini hanya untuk biaya perawatan? Bukan menggadai sih Mas, baru kita mau berencana mau menjual rumah ini, bukan menggadai sih, mau berencana menjual. Ya untuk kalau mereka akhirnya nggak ini kan kita prepare, kita nggak mungkin nunggu sekian lama kan Mas, karena kita kayak gini aja gitu. Jadi kita udah berembuk sama Ayah sebelum viral ini, kita ini ya udah deh kalau kayak gini Bali Tower nggak ada ikat baik, ada itu ya salah satu cara ya kita harus ikhlas, kita harus ya apa percuma kita punya rumah punya harta tapi anak kita kayak begini gitu kan gitu. Jadi
kita berencana tadinya untuk menjual, udah sempat ketemu sama teman saya yang ini untuk bantu mengiklankan. Jadi udah sempat diiklankan, sudah sempat untuk teman saya udah rumahnya. mengiklankan. Hanya Kemarin biaya sempat perawatan sempat sultan. ada yang mau lihat, tapi kita karena udah sedang sibuk di RCM kan, sempat yang 3 hari di RCM, jadi akhirnya belum ketemu. Bu, belum pernah dari mereka datang ke sini sekalipun, atau sudah ada itikat baik tidak? Kami dengar sebetulnya sudah ada semacam pertemuan, Bu, tapi Udah datang. Sudah datang. Oke. Itu pun setelah ramai. Bukan, enggak. Setelah ayahnya menemukan siapa yang diduga pemiliknya, ayahnya kan berkirim surat ke pihak Bali Tower untuk minta pertanggungjawaban. Pihak Bali Tower sampaikan ke manajemen. Dia sempat bilang, tapi tenang Pak, kami punya asuransi yang cukup besar lah. Jadi mungkin bisa dari asuransi. Oh kita sih nggak ada masalah. Oke, gitu kan. Oh ya udah. Kenapa bertemu kita dengan minta keluarga. pihak manajemen? Karena dia kan yang bisa memutuskan. Oke. Bukan kita karena kita pengen ketemu sama pejabat, enggak. Karena dialah yang cuma bisa memutuskan. Kalau cuma sorry maaf kalau level itu kan dia akan menyampaikan lagi. Oke, kalau penyampaian dia sama seperti yang namanya kata-kata Mas ya kan bisa mungkin tidak terkomodir semua. Jadi maksud kita pertemukan kita untuk manajemen bukan karena kita mau ini, tapi kita pengen menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau melalui orang kita sampaikan A, bisa sampai ke mereka tuh DE gitu. Jadi kita pengen benar-benar real, the realnya itu aja. Gitu. Kami dapat informasi bahwa sebetulnya ada upaya untuk dari pihak lawyernya datang semacam memberikan satu pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikeluarkan pihak keluarga, asalkan ada bon-bonnya semacam reimburse lah gitu ya Bu ya. Yang kedua juga katanya ada uang kerohiman yang disiapkan untuk ya mediasi dan sebagainya. Itu disampaikan demikian betul tidak Bu sebetulnya? Ya, kami aja kaget ya. Kagetnya kenapa? Setelah viral, mereka baru datang ke sini pagi-pagi, tiba-tiba sorenya udah datang dengan hasil itu gitu loh. Tanpa konfirmasi ke kita mau datang lagi, tiba-tiba Assalamualaikum datang, nih kita sudah bicara manajemen, sudah membawa ini keputusan manajemen ini. Wah cepat juga ya Mas ya, saya gituin. Karena kita ngebayangkan kemarin-kemarin kita susah sekali gitu loh untuk itu. Wah cepet, ya dong Bu, kita kan cepet kalau kayak gini kan ya kayak gitulah. Kita tetap usaha terbaik, tercepat lah supaya ini. Oh ya alhamdulillah gitu kan. Ternyata yang mereka sampaikan itu marah dong saya Mas. Mas, sampai saya bilang, saya lagi anak saya kritis, kepikir nggak untuk saya untuk ngumpulin bon-bon? Kepikir nggak saya untuk saya beli susu, beli vitamin, beli Nutrisinya pampers dia aja seperti ini segala macam. enggak, gitu. waktu itu di rumah sakit belum nutrisi, masih susu. Tapi susu masih di rumah sakit, susu dari rumah sakit, tapi kan tambah-tambahan kayak vitamin, kayak pampers, kayak alas tidur, hal-hal di luar yang banyak. tidak tertanggung oleh rumah sakit tentu saja ya. Makan kita, saya full di rumah sakit sama suami. Kita berdua nggak pernah ini kecuali saya pulang sebentar untuk ngantar baju kotor, ambil baju bersih. Tapi tidak pernah tidur di rumah. Tidur kami berdua di rumah sakit. Berarti kan aktivitas kami di rumah sakit ya makan, kami di rumah sakit 3 kali tetap makan. Nah itu apa kepikir kita untuk mengumpulkan bon. Berarti kalau kita kepikir untuk mengumpulkan bon, berarti kita kepikir untuk nuntut kan, untuk minta ganti rugi kan. Tapi karena nggak kepikir jadi ya udah kita beli vitamin, beli pampers, beli ya udah gitu loh. Kali apa yang disampaikan oleh Bu Hera? Ya kami cuma berharap, pihak keluarga cuma berharap pihak Bali Tower terketuklah sisi kemanusiaannya ya. Kami itu bukan kompetitor, kami bukan lawan mereka, kami itu bukan siapa-siapa. Kami cuma minta hak kami, di mana kami minta anak kami tolong tanggung jawab lah dengan anak kami, itu aja. Nggak ada lebih, nggak ada apa. Kami bukan kompetitor, kami bukan pesaing bisnis mereka, bukan. Kami itu bukan siapa-siapa, tapi tolong sesuai dengan janji mereka akan bertanggung jawab. Itu kami nggak minta apa, nggak cuma tanggung jawab mereka untuk menyembuhkan anak kami supaya anak kami bisa kuliah lagi, mencapai masa depannya. Anak kami itu masih jauh, masa depannya masih panjang perjalanannya. Jangan direnggut lah masa depannya Iya. gitu ya. Kalau saya boleh menggantikan, saya mau. Tapi jangan anak saya.
luar biasa nih. Terima kasih ya Bu Hera. Sekali lagi terima kasih sudah menerima kami Bu. Terima kasih ya Bu. Saya kembali ke Sultan ini untuk terima kasih Bu ya. Nah, ini luar biasa sobat. Barangkali Sultan ini masih komunikasi dengan kita mungkin terakhir ya untuk menutup. Sultan barangkali punya hal yang ingin disampaikan secara pribadi ya, barangkali tentang apapun, nggak harus tentang kasus ini. Mungkin isi hati dia yang belum banyak orang yang tahu, yang barangkali tak bisa terucapkan dengan kata-kata, tapi bisa tersampaikan melalui tulisan apa yang ingin disampaikan Sultan. Sobat, Sultan menuliskan perasaannya saat ini dan menuliskan apa yang ingin dia sampaikan. Tentu saja kita berharap yang terbaik terus, kondisi semakin pulih cepat untuk Sultan bisa kembali bersama dengan teman-temannya di kampusnya. Nah, boleh saya pinjam ya Sultan? Boleh. Sultan menuliskan ini sobat. Saya bacakan apa yang disampaikan Sultan. Sebenarnya ada, bahkan banyak. Tapi bingung mau dijelasin kayak gimana ya mas, hehe. Masih bisa hehe tadi. Tapi yang benar-benar saya mau sekarang itu cuman bisa cepat sembuh. Saya dan keluarga nggak lagi di posisi kayak gini. Sesederhana itu sobat. Sederhana itu. Sultan hanya pingin cepat sembuh. Dan kita doakan yang terbaik untuk Sultan. Tetap semangat terus ya, Dinda Sultan ya. Harapannya kuat terus dan keadilan akan ditegakkan. Keadilan akan ditegakkan kawan-kawan. Selama itu kita suarakan terus secara bersama-sama. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Teman-teman, thank you Sultan. Tetap semangat Sultan. Kamis 3 Agustus 2023, Magdir Ismail, kuasa hukum PT Bali Towerindo Sentra Tbk atau Bali Tower, mengadakan jumpa pers untuk memaparkan fakta teknis hasil investigasi kasus kecelakaan Sultan Rifat Al-Fatih yang terjerat kabel fiber optik milik PT Bali Tower di Jalan Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023 silam. Sobat, hari ini sedang dilakukan klarifikasi oleh PT Bali Tower yang diwakili langsung oleh tim penasihat hukumnya, ketua tim penasihat hukumnya Magdir Ismail. Di tengah-tengah klarifikasi yang disampaikan di depan awak media, diputarkan reka adegan. Dalam tayangan terlihat truk bermuatan barang berlebih melintas lalu menabrak kabel fiber optik 1 dan 2 dan menyebabkan kabel menjuntai. Selanjutnya kabel fiber tertabrak mobil SUV hingga kabel optik 1 dan 2 terdorong dan terlepas mengenai leher Sultan yang berkendara sepeda motor tepat di belakang SUV. Dalam sesi tanya jawab dengan pengacara PT Bali Tower Magdir Ismail, saya Abraham Silaban tergelitik untuk bertanya perihal data dan fakta videografis yang dibuat pihak PT Bali Tower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk Pak Magdir Ismail. Saya Abraham Silaban. Pak Magdir, saya punya 2 pertanyaan Pak. Pertama mengenai animasi yang tadi diputarkan Pak. Disebutkan investigasi Pak, investigasi internal dari Bali Tower. Hasil dari animasi itu datanya, basisnya apa? Yang kedua, kami juga udah ngobrol dengan pihak keluarga Pak. Kami ingin tahu Pak, apa pertimbangan dari pihak Bali Tower untuk menawarkan 2 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan? Kalau Bapak bisa melihat sendiri, barangkali juga sudah gali informasi, dapat informasi kondisi korban itu hancur tulang tenggorokannya. Makasih Abraham. Yang pertama begini,
sepanjang yang kita ketahui dari kawan-kawan yang melakukan wawancara dengan pihak, dengan masyarakat yang ada di sekitar itu, pada malam itu tidak seperti keramaiannya, tidak seperti pada pagi hari atau pada siang hari. Sehingga itulah kami coba untuk menunjukkan, memperlihatkan animasi yang kami sampaikan itu tadi kira-kira seperti itu. Ini berdasarkan keterangan dari hasil investigasi. Ya, kalau Abraham tanya kepada saya, apakah ada foto atau ada rekaman kejadian pada saat itu, saya terus terang kami mengatakan itu tidak ada. Dan kemudian bagaimana cara menilai mengenai soal uang. Ya, uang itu relatif. Untuk banyak orang mungkin 2 miliar itu kecil, bahkan mungkin juga untuk orang tertentu itu juga besar. Ya. Apa yang disampaikan ini lebih betul-betul sebagai bentuk empati dari kawan-kawan di Bali Tower, karena mereka juga orang tua, ya, yang pasti tidak menginginkan ada kecelakaan ini. Ya. Kemudian yang kedua, sudah disampaikan juga, tolong kalau andai kata ada biaya-biaya yang dikeluarkan, ini disampaikan kepada pihak Bali Tower. Apa sih bukti-bukti, termasuk bukti-bukti pengeluaran dan rencana pengeluaran. Karena ini perusahaan TBK, ya, yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh pihak perusahaan kepada pemegang saham, kepada masyarakat. Selain Sultan Al-Fatih, Fadim bin Sunarto turut menjadi korban kecelakaan yang disebabkan kabel menjuntai di jalanan. Fadim, pengemudi ojek online, meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saya, Abraham Silaban, menyusuri jalanan di mana Fadim mengalami laka maut tersebut. Tak bisa dipungkiri, di lokasi ini kabel semrawut menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat. Sobat, di Jalan Brigjen Katamso pada malam pukul 11 tanggal 28 Juli silam, pemotor bernama Fadim berusia 38 tahun, pengemudi ojek online, melintas dari arah Selipi menuju ke Tanah Abang, dan tanpa disadari ada kabel fiber optik yang menjuntai. Dan informasi yang kami himpun dari kepolisian menyatakan bahwa dia kaget, kemudian menghindar dan terjatuh di trotoar, mengalami luka di bagian kepala, sempat dirawat 2 hari di rumah sakit Pelni, dan pada akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Tentu ini menjadi persoalan yang penting untuk dicermati bersama, karena ini bukan hanya kaitannya dengan kerapihan tata kota dan lain sebagainya, tapi ini juga bagian dari keselamatan masyarakat warga Jakarta, utamanya pengendara ataupun pengguna jalan yang sewaktu-waktu mereka melintas di jalur-jalur yang tanpa disadari ada kabel melintang ataupun ada kabel menjuntai yang mana bisa membahayakan mereka.